Hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara di bulan yang lalu, bulan September, tentang dakwah Rasulullah SAW setelah turunnya surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99, fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Kemudian Nabi berdakwah, menyampaikan dakwah itu secara terbuka. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang kepalsuan sesembahan orang-orang musyrikin yang disebut dengan asnam atau berhala-berhala. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana orang-orang musyrik itu mencoba mendekati paman Rasulullah yang bernama Abu Talib. Namun Abu Talib tahu bahwa mereka, orang-orang musyrikin Quraisy ini, ingin menjatuhkan nama Rasulullah dan ingin menghentikan dakwah Islam. Dan Abu Talib setelah ditekan sedemikian rupa, dilobi sedemikian rupa oleh orang-orang musyrikin Quraisy ini, menyebutkan bahwa Rasulullah ini adalah orang yang gila, orang yang mengacau, orang yang membuat perpecahan dan seterusnya. Maka mereka meminta Abu Talib untuk melakukan penahanan atau menghentikan dakwah Nabi. Nah, dengan seperti itu kita lihat bagaimana kemudian respon Nabi SAW. InsyaAllah pembahasan kita untuk hari ini. Ini masih kita ambil dari kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham di jilid kedua, buku jilid kedua. Dia dalam syarah yang berjudul, kitabnya itu bernama Ar-Radul Unuf, halaman belasan ya, 8, 9, 10 nanti sampai 11, mudah-mudahan insyaallah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, wa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi yuzhiru dinallahi wa yad'u ilaihi, bahwa Rasulullah walaupun mendapat tekanan tetap saja melakukan apa yang sudah biasa dilakukannya, yaitu yuzhiru dinallah, menampilkan atau menyampaikan dakwah ini, agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan mengajak mereka, wa yad'u ilaihi, mengajak mereka untuk masuk Islam. Jadi ini sebuah tugas kita sebenarnya sekarang ini, setelah Rasulullah tidak ada, maka dakwah ini, mengajak orang kepada Islam ini menjadi tanggung jawab kita. Tidak boleh kita diam saja, tidak boleh kita kemudian membiarkan orang-orang yang belum mengenal Islam untuk kemudian tidak mengenal Islam. Alhamdulillah, salah satu yang kita lakukan secara kontinu, secara bertahap, secara berkelanjutan adalah ta'lim yang kita lakukan di pagi hari pada subuh. Kalau untuk jadwal saya itu sekarang insya Allah kedepannya bakal jadi Jumat kedua, bukan Jumat pertama. Biasanya kita di awal Jumat, di awal kedua, tapi bulan depan itu masih ke Jumat pertama karena saya sudah keburu mengiyakan umroh ya. Jadi ada umroh bersama rombongan sekaligus napak tilas perjalanan kehidupan Nabi. Jadi kita menelusuri bukan hanya ke Masjidil Haram maupun ke Masjid Nabawi, tapi mendatangi tempat-tempat bersejarah. Dan itu bulan November insya Allah, mohon doanya. Jadi nanti di bulan November itu masih ketemu di Jumat pertama, tapi setelah Desember dan seterusnya mudah-mudahan kita fix di Jumat kedua. Dan ini adalah salah satu cara kita mengedukasi diri kita masing-masing ya. Seyogianya ini dilakukan masing-masing sebenarnya ya, membaca kitab sendiri, membawa kitabnya sendiri ya. Namun kondisi kita saat ini mungkin kita tidak punya kitabnya, atau kita tidak mampu membacanya dalam bahasa Arab, atau terjemahannya nanti terlalu panjang, maka kita buatkan kajian secara bulanan ya. Ini juga bagian dari wa yad'u ilaihi, mengajak diri kita sendiri kepada agama ini supaya lebih memahami. Nah, tentu saja kondisinya berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Mekah itu tidak semua orang sependapat dengan Rasul, tidak semua orang setuju ya. Makanya setelah Allah perintahkan fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin, Allah pun memberikan keterangan innaka fainakal mustahziin ya. Cukuplah kami yang akan menjadi pelindung bagimu ya, dari omongan gangguan orang-orang yang biasa mengganggu dengan ucapannya ya, mustahziin.
atau orang yang mengolok-olok. Ya, jadi sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala sejak pertama kali diperintahkan berdakwah, bahkan akan ada yang mengolok-olok. Ya. Jadi kalau sekarang kita menemukan ada orang mencaci-caci, ya, memaki-maki, itu tidak perlu ditanggapi. Tidak perlu ditanggapi. Karena itu sudah perannya dia. Ya. Perannya kita adalah tetap hidup dalam kondisi yang sebagai seorang muslim atau muslimah, dan juga menampilkan akhlak yang mulia. Ya. Karena Rasulullah itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan, wala tajzi'u sayyi'ata sayyi'atan. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Jadi kalau ada orang yang negatif thinking, negatif komen-komennya negatif, tidak perlu kita ikut-ikutan. Ada orang yang nantang-nantang ini itu, tak perlu kita ikut-ikutan seperti itu. Ya. Sampaikan kondisi yang paling mulia, karena biasanya ketika kita terpancing, nah orang akan membenarkan, tuh kan, bener kan, kayak gini. Nah, gitu. Jadi hanya pancingan saja. Jadi tidak perlu kita terpancing. Dan Rasulullah SAW bukan main-main, selama 10 tahun. 10 tahun betul-betul menahan diri. Ya, menahan diri. Oleh sebab itulah ketika nanti sudah hijrah, baru turun perintah untuk berperang, baru turun perintah untuk melawan, ya, setelah hijrah. Jadi peperangan itu baru muncul setelah Rasulullah hijrah. Selama Rasulullah di Mekah tidak pernah ada konflik, tidak pernah Rasulullah itu membuka perlawanan. Bahkan para sahabatnya bertanya, kapan kita menghadapi mereka? Karena sahabat Nabi itu kan semuanya pemberani. Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, muncul kemudian di tahun ke-6 Umar bin Khattab. Ya? Ini orang-orang yang bukan orang pendiam, bukan orang yang bisa tinggal diam di tengah-tengah kezaliman, tapi perintah Allah dan Rasulnya itu adalah fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Berpaling, jadi suruhnya berpaling 10 tahun. Jadi kalau ditanya disiplin sahabat itu 10 tahun, nah, disiplinnya. Nah, ketika nanti diperintahkan untuk berjuang fisabilillah, untuk tidak tinggal diam, nah, barulah mereka kelihatan bagaimana kemampuan mereka dalam berperang, dalam berkonflik dan seterusnya. Itulah disiplin yang luar biasa. Innaka fainaka mustahsin. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham, thumma syari'al amru bainahu wa bainahum. Ya. Maka karena Rasulullah tidak berhenti berdakwah, mengajak orang untuk menyadari bahwa agama jahiliyah itu, kebiasaan adat jahiliyah itu buruk, maka muncul kepentingan, muncul konflik kepentingan, ya, asyari, muncul kepentingan. Ya. Nah, muncul konflik ini akibat dari orang musyrikin tidak mau orang Mekah ini masuk Islam, sedangkan Rasulullah mengajak mereka untuk meninggalkan agama jahiliyah, sehingga antara Rasulullah dengan mereka timbul konflik. Jadi konflik sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oh kalau Islam itu tidak boleh ada konflik sama sekali, nggak bisa juga. Kitanya dalam kondisi yang santun, tetapi orang lain tidak. Kita nggak bisa ngatur orang lain. Kita bisa mengkondisikan diri kita sendiri, tapi orang lain kita nggak bisa kendalikan. Ya, tidak bisa kita kendalikan orang lain. Jangankan orang lain, kadang-kadang diri kita sendiri pun kita nggak kuasa untuk mengendalikannya. Thumma syari'al amru bainahu wa bainahum hatta taba'ada ar-rasul wa tadaghamu. Ya, wa tadaghamu. Sampai kemudian muncul mereka itu saling saling menjauhi dan memendam permusuhan. Jadi karena mereka tidak berhasil menghentikan Rasulullah, mereka timbul rasa bencinya, timbul rasa kesalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah model kehidupan yang paling bagus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah firmankan, sudah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu sangat empati terhadap musibah-musibah, masalah-masalah yang dihadapi umatnya. Harisun alaikum
sangat ingin agar orang itu mendapatkan rahmat, sebagaimana tugas Nabi yaitu rahmatan lil alamin. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang yang beriman, Rasulullah itu raufur rahim, santun lagi penyayang. Itu sifat Nabi. Sudah sifatnya sebagus itu masih dimusuhi, apalagi sekedar kita. Kita kan ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah, ingin jadi orang yang santun, tapi juga kita jangan lupa jadi orang yang tegas. Santun tapi tidak punya pegangan, santun tapi tidak punya prinsip, tidak punya sikap, ya bukan Nabi. Rasulullah itu santun, bicaranya sopan, bahasanya bagus, membantu orang, bahkan orang yang masih memusuhi Nabi pun tetap dibantu sama Rasulullah. Tapi kalau bicara mencampur adukkan agama, oh tidak bisa. Jadi kita harus tahu kapan kita berkasih sayang sesama orang-orang beriman, tahu kapan kita tegas ketika agama ini dipermainkan. Waktu itu sudah ada yang datang kepada Nabi, Muhammad, gini aja, kalau kau terus berdakwah, ya sudah, hari ini kami ikut agamamu, besok kau ikut agama kami, katanya gitu. Ya, dia pikir jualan kali ya, hari ini bisa jual celana, besok jual baju gitu. Dia pikir jualan. Ya, Rasulullah SAW sampaikan bahwa dakwah ini bukan mengikuti hawa nafsu. Tidak bisa kita kalau lagi seneng Islam, lagi nggak seneng entah apa gitu, nggak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, kalau sudah masuk Islam, masuklah secara menyeluruh, kafah, menyeluruh. Jadi akibatnya apa? Jadi jangan diterjemahkan bahwa taba'ada, saling menjauh, sama tadaghamma itu bermusuhan, itu bukan karena Rasulullah ngajak musuhan, bukan karena Rasulullah misalnya punya sikap yang buruk, bukan. Karena mereka sudah mencoba mempengaruhi Nabi tapi tidak mampu. Kita juga begitu, kalau kita dipengaruhi orang tidak mampu, kan orang itu cuma punya dua pilihan, ikut kita atau bertentangan. Nah itulah, disitulah kita tarik garis. Sekalipun mungkin keluarga, tapi kalau jelas-jelas mengajak kepada satu kebatilan, kita harus bilang tidak. Bahkan sampai orang tua pun kalau mengajak kepada satu kebatilan, anaknya wajib mengatakan tidak. Walaupun tanggung jawab anak kepada orang tua tidak putus. Tidak putus. Ada kisah Alqamah ya, pernah dengar kisah Alqamah itu? Ibunya belum masuk Islam. Kata ibunya, kalau kau masuk Islam, saya mau berhenti makan, mau mati. Sampai sudah sakit, sampai orang-orang manggil, ini kasihan ibunya. Coba kalau kita begitu gimana? Alhamdulillah ibu kita muslimah, ya kan? Bapak kita muslim, alhamdulillah. Pernah sahabat Nabi diuji dengan ujian seperti itu, sampai kata ibunya, saya sebentar lagi mau mati, saya akan makan kalau kau sudah keluar dari agama Muhammad. Dia katakan, ibu, walaupun engkau punya 100 nyawa dan mati satu persatu, kalau syaratnya saya harus keluar dari agama Islam, saya tidak mau. Yang lain silahkan. Itu terus dirawat ibunya, mau disuapi ibunya nggak mau, disuapi ibunya nggak mau. Sampai akhirnya Rasulullah SAW datang, ya, mendoakan, memberitahu, akhirnya ibunya luluh. Seperti itu. Ya. Jadi kembali. Wa aktsarat Quraisyun dzikra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainaha. Karena Rasulullah tegas, dan belum pernah ada orang sebelumnya tegas seperti Nabi, santun tapi tegas seperti Rasulullah, sampai kemudian menjadi pembicaraan orang-orang Quraisy. Wah, hebat di Muhammad ini. Kita pikir dia ini musiman, ya, kayak musim duren gitu kan. Kalau sudah tidak musim, nggak ada lagi kan yang jualan. Nanti musim mangga, begitu udah nggak musim mangga, susah dicari kan. Dia pikir Rasulullah ini dakwahnya musiman, nah, nanti juga bosen, nanti juga berhenti. Tidak, kita beragama tidak musiman. Rabiul Awal semangat maulid, nanti Rabiul Akhir tetap semangat mengikuti sunnah Nabi. Jangan di bulan Rabiul Awal aja. Rabiul Akhir nanti kan sebentar lagi, ini sudah tanggal 27 ini, 27 Rabiul Awal. Nah, kan nggak pada ngikutin tanggal berapa, 27. Sebentar lagi Rabiul Akhir,
Apakah kita berhenti mengingati Nabi? Ya enggak. Dari Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. 6 bulan lagi. Kurang 5 bulan lagi Ramadan. Ramadan dari depan mata. Masya Allah. Ya, kita tidak musiman, berdakwah tidak musiman. Wah, mumpung pembicaranya lagi bagus, datang. Terus kalau pembicaranya nggak menarik, nggak datang. Bukan begitu cara kita ngaji. Ngaji itu kita lihat yang disampaikan apa. Ada manfaatnya enggak? Mengubah kita atau tidak? Menjadikan kita orang yang lebih santun apa enggak? Menjadikan kita lebih cerdas apa tidak? Menyebabkan kita lebih beriman apa tidak? Makin khusyuk enggak sholat kita? Itu produk ngaji. Ya, evaluasi kita. Jangan sampai udah ngaji nanti bertahun-tahun perubahan enggak ada. Apakah kita makin mengerti bacaan imam? Itu. Apakah makin masuk lagi ke dalam hati kita? Ya kan? Seperti itu. Itulah yang menyebabkan karena keteguhan Nabi, konsistensi Rasulullah, ketegasan sekaligus kesantunan. Jadi jangan sampai tegas itu temennya bukan kasar, bukan. Santun itu temennya bukan ikut-ikutan, bukan. Bisa kita tegas, santun sekaligus. Itu penting. Itulah dakwah dari sejak zaman pertama kali Rasulullah diperintahkan berdakwah. Itulah yang menjadi omongan. Nah, karena menjadi obrolan, maka Islam ini dengan sendirinya diterima banyak orang. Walaupun ada yang betul-betul langsung masuk Islam, ada yang masih memendam di hatinya, nunggu saat-saat tertentu. Yang memusuhi ada, dari dulu sudah ada. Bukan salah Islam ada yang memusuhinya, ya. Karena beberapa orientalis itu mengatakan kalau Islam ini benar-benar dari Allah, dari Tuhan, kata dia, pasti tidak ada perang. Loh, yang merangin kita itu orang lain. Kalau Islam ini memang benar, pasti tidak ada konflik. Loh, yang berkonflik itu orang yang tidak memahami Islam. Kalau semuanya normal-normal saja, Rasulullah nggak diganggu, nggak dijegal, Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Sudah jadi janji Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan saksikan manusia wahai Muhammad yadkhuluna, banyak yang masuk, yadkhuluna fi dinillah, masuk ke agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Kalau tidak dicegah, itu yang terjadi. Itu. Jadi orang-orang musyrik juga tahu. Nah, akhirnya bagaimana orang yang tidak puas, orang yang hasad, orang yang dengki, orang yang tidak suka orang ini berhenti menyembah berhala, maka dia cari cara. Salah satu caranya adalah fatadzamaru fihi wa hadda ba'duhum ba'dan alaihi. Mereka mengeluhkan, mereka kemudian menghasut orang lain. Awas, jangan ikut Muhammad, nanti kamu begini. Orang-orang yang masih lemah pemikirannya takut, ya kan? Tahun 80-an ngaji itu distigmakan seolah kalau ngaji itu nanti ekstrim. Dari tahun 80-an, bahkan tahun 60-an, ya kan? Daerah-daerah di Jawa Timur, di Jawa Tengah itu pesantren-pesantren itu diserang. Coba dibaca kisah-kisahnya, ya. Waktu awal-awal jilbab baru mulai muncul, ya kan? Tahun 83, 84, isunya macam-macam. Kalau jilbab ninja, jilbab ini tukang racun. Sekarang orang coba ke mal-mal, gak usah ke masjid-masjid, gak usah ke pengajian, ke mal-mal aja pakai jilbab banyak. Apa itu disebut ninja? Sekarang artis-artis, istri pejabat, istri panglima, macam-macam. Kemana itu 50 tahun yang lalu? 83, 84 itu kalau pakai jilbab itu dicurigai orang sekampung, itu kan? Nah, kita lupa bahwa konsistensi, ya, istiqomah, kalau nggak ngerti ya, konsistensi istiqomah, al-istiqomah, ya, ya. Di dalam Al-Quran itu fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, kalau kau sudah punya keyakinan terhadap agama ini, tawakal sama Allah. Mungkin dibenci orang, mungkin difitnah orang. Kita tidak mencari ridho manusia,
Yang utama kita mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bisa nggak saya menyenangkan semua orang? Nggak bisa, Pak. Tak bisa saya menyenangkan semua orang, nggak bisa. Saya pokoknya sampaikan yang benar dengan cara yang baik, maksimal, sesuai kemampuan saya, selesai. Tugas itu begitu. Ada yang nggak suka, tak bisa saya, tak bisa. Kita bukan artis gitu. Kalau artis itu kan supaya semua orang senang gitu kan. Bukan artis. Bukan naik ke atas panggung duduk di sini deg-degan ini. Kalau salah nyampein kan konsekuensinya bahaya. Kalau artis selip-selip dikit nggak apa-apa, nyanyi-nyanyi salah dikit nggak apa-apa. Quran salah-salah dikit nggak bisa. Jadi beda gitu ya. Ya tentu kita coba pendekatan dakwah itu kan dengan dialog, dengan ngobrol, diskusi, katanya interaktif, boleh. Tetapi pada dasarnya dia bukan pertunjukan, bukan show, bukan entertainment, bukan. Ya. Jadi hati-hati kalau kita, wah saya mau mendatangi pengajian karena siapa? Yang ngomong beken, kenal, viral. Cari yang ngerti ilmunya, sekedar viral. Apalagi sekarang media kan pinter kan, memviralkan orang tuh gampang. Asal kita punya tim, wah udah di mana-mana. Ya. Apalagi bisa punya channel sendiri, wah udah beres. Rasulullah dulu tidak punya channel sendiri. Ya. Sampaikan kepada orang dengan baik. Nah, setelah itu, alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Nanti wahai Muhammad, orang yang membencimu itu adalah kebanyakan yaj'aluna ma'allah ilahan akhar, yang selalu membanding-bandingkan, menjadikan sesembahan-sesembahan lain sebagai sekutu-sekutu, tandingan-tandingan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Fasawfa ya'lamun. Biarin aja, nanti mereka tahu sendiri kok. Ya, ketika kita berbicara, ada yang langsung ngerti kan, ada yang butuh apa sih maksudnya. Butuh waktu kan, butuh waktu. Waktu saya pertama kali kesini kan, bapak-bapak ini siapa gitu kan, kenalan dulu, ngobrol dulu, ngopi dulu, baru oh begini proses. Rasulullah, kalau Rasulullah hebatnya itu adalah sebelum jadi nabi, orang sudah tahu siapa dia. Ada gelarnya pula Al-Amin, orang terpercaya. Kalau orang bisnis sama Muhammad dijamin untung, selalu tepat, insya Allah. Kalau ngomong gak pernah bohong, kalau berjanji ditepati. Pernah Rasulullah nunggu di satu janjian di satu tempat, orangnya lupa, besok Rasulullah datang lagi 3 hari Rasulullah. Ya, karena belum ada WA zaman dulu kan. Kalau ada WA, kamu di mana gitu kan, Sherlock dong ya. Sekarang kan begitu. Zaman dulu tungguin sama Nabi sampai orangnya malu gitu. Saya bersaksi bahwa engkau utusan Allah. Tidak mungkin kalau orang biasa sampai sesabar ini. Lihat kata kuncinya, sabar. Iya. Kalau kita kadang-kadang suka nggak sabar, ya. Senang dipuji, ya kan? Kalau dikritik nggak mau. Padahal dikritik itu ya bagus. Orang kritik itu kan, sepedas-pedasnya kritik, masukan. Coba kalau kita cari sendiri, gak tahu kita salahnya di mana. Alhamdulillah didengar, Ustaz tadi kayaknya ayatnya keliru. Oh iya, alhamdulillah catat. Gak usah ngelak. Ya salah, namanya manusia. Boleh gak salah? Boleh, bisa salah. Nah, kalau pemahaman tinggal diluruskan. Thumma innahum masyaw ila Abi Thalib marratan ukhra, marratan thaniyah. Wow. Karena Rasulullah sudah difitnah, sudah dihasut, gak juga berkembang. Gimana orang ini? Bingung kita kalau menghadapi orang ikhlas itu. Ya, dicaci dia tetap aja santun. Ya. Dihasut, tenang aja, dia gak ada merasa beban dia. Maka datang lagi. Kemudian orang-orang ini mendatangi Abu Thalib marratan ukhra, sekali lagi dia datangi. Karena orang melihat ini Muhammad ini kayaknya bakal bisa berhentinya kalau pamannya sendiri yang menghentikan. Jadi mereka masih berharap Abu Thalib mau menjadi tangan mereka. Karena mereka mau ngapain? Rasulullah. Ya. Ditawarin harta, Rasulullah nggak perlu, orang kaya. Rasulullah waktu menikahi Bunda Khadijah, isyrina baqratan, tasaddaqa isyrina baqratan, memberi mahar 20 unta merah. Satu unta 150-an juta sekarang. 20 hampir 3 miliar. Ditawarin harta, nggak perlu.
Ditawarin kekuasaan, Rasulullah itu sudah punya gelar. Rasulullah nggak usah jadi pemimpin Quraisy saja, orang udah dengar kok. Ditawarin perempuan, Bunda Khadijah. Siapa yang menandingi Bunda Khadijah? Gak menarik bagi Nabi. Jadi orang bingung mau tawarin apa lagi? Kekuasaan tidak perlu, harta sudah banyak, wanita ada kan istilahnya tahta, harta, wanita, 3 ta. Kalau di Jawa molimo, lain lagi. Tapi mirip lah, kurang lebih seperti itu. Tidak bergeming Rasulullah. Jadi kalau kita menghadapi, makanya Muslim itu memang juga harus pendiriannya kuat, dananya kuat. Jadi dia nggak bisa diiming-imingi. Sampaikan saja yang benar, udah tugas dia selesai. Sampaikan. Ya, gitu. Jadi mereka mendatangi lagi Abu Thalib. Faqalu lahu, ramai ini, mereka berkata kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Thalib, dipuji lagi, engkau adalah orang paling senior, sinnan wa syarafan, orang paling mulia, orang mulia di antara kami, wa manzilatan, orang yang punya kedudukan di antara kami, kata mereka. Wa inna qadistan hainaka min ibni akhika falam tanhahu an. Ya, sungguh kami cuma minta sedikit saja, tolong larang saja dia itu, tidak usah dihentikan, larang saja sesekali, ya, anak saudaramu itu, ya, supaya dia berhenti dari membenci kami. Ini pemutarbalikan fakta, ya. Sebenarnya yang benci itu bukan Rasulullah kepada mereka, tapi mereka kepada Rasulullah. Ya, namanya pemutarbalikan fakta dari dulu sudah ada, ya. Siapa yang batil, siapa yang zalim, mau dibalik, di switch. Seolah-olah yang zalim yang ini, yang dizolimi jadi yang zalim, ya. Yang mazlum, yang terzolimi dianggap yang zalim. Wah, itu biasa. Rasulullah tidak ada masalah dengan mereka, tapi mereka sebutkan seperti itu, ya. Jadi mereka mendatangi Abu Thalib dengan segenap permasalahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan di dalam ayat ke-97, jadi 94, 95, ya, 96, 97 Allah berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun." Allah pun beritahu, "Walaqad na'lamu, sungguh kami tahu wahai Muhammad, annaka yadiqu sadruka, bahwa hatimu kadang sempit, terjadi tekanan terhadap batinmu, bima yaqulun, terhadap apa yang mereka bicarakan." Allah pun tahu. Ya, manusiawi kan, kita tuh kalau mendengar cacian, kita dicaci, itu pasti ada efeknya kepada hati kita, walaupun kita menepisnya. Dasar bodoh, kita tahu kita nggak bodoh, tapi terasa juga. Dasar kurang ajar, dasar apa macam-macam. Allah pun mengakui bahwa kami tahu wahai Muhammad, bahwa hatimu atau dadamu menjadi sempit, annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Jadi omongan-omongan itu, makanya kita juga dilarang, ya, dilarang mengatakan sesuatu yang buruk kepada orang lain. Itu akhlak kita, akhlak muslim, itu akhlaknya, ya. Dasar kata apa namanya, batasan minimal seorang muslim itu adalah orang lain terbebaskan dari bahaya mulut dan bahaya tangan kita. Itu batas minimal muslim itu. Jadi muslim itu paling minim omongan yang tidak menyakiti orang lain, dan tangannya tidak pernah menjahili orang lain. Ya, tangan ini berarti perbuatan, mulut perkataan. Itu minimum, batas minimum. Jadi kalau muslim itu masih suka menggunjing orang, belum muslim pada dasarnya, belum sempurna keislamannya. Masih suka ngomongin orang di belakangnya lagi, waduh, memfitnahnya lagi, waduh, turut membencinya padahal nggak tahu siapa dia. Pernah nggak? Semoga nggak pernah membenci orang tapi kita nggak kenal, itu bahaya. Hanya karena orang-orang bilang, oh gini begini. Jadi kita harus tahu siapa yang diomongin, apa masalahnya. Jangan sampai kita terhasut membenci sesuatu orang yang baik atau memuji orang yang sebenarnya buruk. Hati-hati. Muslim itu bertanggung jawab, dia atas lisannya bertanggung jawab. Nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi Masya Allah,
Ya. Itulah orang-orang musyrik itu. Mereka ya mengganggu dengan segenap kemampuannya. Bagaimana caranya? Dengan hati yang tertekan itu, Rasulullah SAW diakui oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yadiku sadruka, hatimu menjadi sempit karena omongan mereka. Kuncinya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Fasabbih, banyak-banyak bertasbih, memuji nama Allah, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sering-seringlah bersama orang-orang yang rajin sujud. Maksudnya as-sajidin as-salihin, atau orang-orang yang soleh, atau orang-orang yang sholat. Itu ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, di samping dapat kelipatan pahala, itu adalah salah satu cara kita untuk supaya hati ini tetap tenang dari omongan manusia. Karena kita ini, kenapa ada yang komplain ya, oh Islam itu sholat terus katanya, sehari semalam 5 kali, apa ndak capek, apa ndak bosen katanya gitu kan. Itu kalau pertanyaan di luar negeri gitu kan, bosen ndak itu 5 kali? Sholat kami cukup sekali aja seminggu, itu pun kadang-kadang enggak gitu. Nah, pertanyaan itu gampang jawabnya. Sekarang saya tanya, permasalahan kita itu datangnya seminggu sekali atau tiap hari? Permasalahan kita itu tiap hari, tiap saat. Makanya itu sudah bagus 5. Aslinya waktu Mi'raj 50 aslinya. Tapi karena Allah kasihan dengan umat Nabi Muhammad SAW ini, ya, maka kita diturunkan dari 50 jadi 5. Itu sudah porting, sudah diskon. Ada yang menghitung, kalau kita sehari semalam itu sholatnya seperti pertama kali disyariatkan 50 waktu, maka tiap 28 menit kita sholat wajib. Bisa nggak 28 menit sekali? Yang 5 kali sehari aja kadang-kadang berat, gimana yang 50 kali? Tiap 28 menit Pak, kurang dari setengah jam sholat, setengah jam lagi sholat lagi. Makanya kata Nabi Musa, Muhammad balik, minta turunkan. Umatku saja yang kuat-kuat nggak kuat katanya, apalagi umatmu nanti, umatmu sampai akhir zaman. Kan makin jauh dari zaman Nabi makin lemah, makin lemah. Oke, kalau sahabat Nabi mungkin bisa, sahabat Rasulullah mungkin bisa, tabi'in mungkin masih bisa, tabi'in masih bisa. Setelah itu kita udah generasi ke abad ke-15 kan, berarti 15 abad yang lalu. Udah berapa itu kalau 100 tahun itu adalah 2 generasi, berarti kita ini sudah 28 atau 30 generasi dari yang pertama. Udah jauh banget. Nanti anak cucu kita makin jauh lagi. Jadi kalau ditanya 5 apa nggak kebanyakan, alhamdulillah pas. Karena ketentuan Allah itu pasti pas. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu kadarnya. Seperti dokter kalau ngasih obat kan, dokter yang benar ya, dokter yang benar ngasihnya sesuai dengan dosisnya. Makanya jangan kebanyakan, overdosis, jangan kurang, nanti nggak efektif. Ya, jadi orang-orang barat tuh kadang-kadang dia ngomongnya ya begitulah, ngomongnya agak ilmiah, kayaknya ilmiah tapi sebenarnya nggak ilmiah. Apa nggak kebanyakan kata dia, 5 kali sehari ya. Ya buat orang yang banyak dosa mungkin kurang, makanya ada sholat sunnah, ada sholat taubah, ada sholat tahajud. Kalau tahajud itu bilangannya sesuka kita ya, semampunya. Boleh witir, sholat duha, macam-macam. Belum nanti yang ini yang terkait dengan musim, sholat istisqa, butuh air, butuh hujan, gerhana nanti ya, dan seterusnya begitu ya. Jadi orang akan membenci ya, membenci saja, kita tidak perlu pusing dengan itu. Wa inna wallahi, kata mereka masih mencecar Abu Talib ya, sungguh demi Allah, la nasbiru ala hadha, kami ini udah nggak sabar lagi dengan dakwahnya Muhammad ini. Wah, ngomongnya begitu, kami nggak sabar. Kesal mereka, menghentikannya nggak bisa, menghalangi orang untuk mendengar Rasulullah itu nggak bisa. Muhammad diajak cincai, diajak kerjasama nggak mau, bingung kita. Diiming-imingi nggak mempan. Seperti itulah muslim itu.
Ketika kita sudah punya Allah, ketika kita bersandar kepada Allah, rezeki kita tahu turunnya dari Allah, mana ada rasa takut. Makanya dulu Belanda juga takut dengan orang-orang Muslim, paling ditakuti. Ditembak dia nggak takut waktu itu. Ya, jadi kualitas kita itu tergantung sekuat apa hubungan kita. Sillah billah, dekatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatnya? Tadi Allah sebutkan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin, ya. Itu. Jadi banyak-banyak salat. Iya, benar-benar banyaknya salat. Terutama ketika sujud. Apa kata Nabi hadisnya? Ketika sujud itu aku dekat denganmu. Sedekat-dekatnya hamba, sedekat-dekatnya aku dengan seorang hamba adalah ketika sujud. Jadi kalau bisa pas sujud itu jangan mikir yang lain, mikir Allah aja. Sampaikan permintaan. Karena sedang dekat-dekatnya sujud. Jadi kalau imam sujudnya agak lama, nikmati aja. Nikmati aja. Dan waktu itu saya pernah sampaikan, saya pernah sholat di Minnesota dulu waktu saya kuliah di Amerika itu, ada imamnya orang Lebanon bilang, enjoy your sholah brothers, katanya. Sholat, saya sebentar lagi mau kuliah jam 1-an, sholat zuhur dulu di situ. Karena kuliah kadang-kadang sampai jam 4, jam 5 kan, mepet. Udah sholat zuhur dulu, 14 nanti waktunya. Itu imam ngomong enjoy your salah brothers. Belum pernah, biasanya kan imam tuh sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuh min tamamis salah, ya kan? Sawu tadilu, ya kan gitu kan? Tapi bariskan rapatkan barisannya, luruskan, karena kesempurnaan salat itu dari lurusnya salat. Tapi kali ini dia ngomongnya pakai bahasa Inggris pula, karena macam-macam, ada orang Jepang, ada Malaysia, ada orang Indonesia, tuh majemuk. Itu dia enjoy your salah. Apa enjoy itu? Nikmati. Nikmatin salatmu. Belum pernah saya ketemu imam begitu sebelumnya. Saya terfikir kan, oh iya ya, jangan-jangan selama ini saya cuma ngerjainnya aja gitu, nggak nikmat. Kalau nikmat itu coba kayak gimana kalau nikmat? Kayak kita nyeruput kopi. Ya kita kan, wah, ya kita nikmat kan. Cuma kalau minum-minum doang, nggak ada nikmat. Kenapa salat kita nggak nikmati? Padahal itu adalah ibadah paling mulia, tempat kita paling dekat dengan Allah. Masa bersama Allah kita nggak nikmat, tapi bersama kopi bisa nikmat? Tak masuk akal. Yang senang jalan-jalan di atas gunung, nikmat, healing. Kenapa pas sholat nggak healing? Padahal di situ ada Allah yang menyembuhkan, yang memberikan sehat. Gunung, udara segar, siapa yang punya? Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Coba naik ke atas gunung dikasih badai sama Allah, nyesel. Jadi suasana di pantai, di gunung, di lautan, bahkan di rumah sakit itu menjadi nikmat kalau kita tahu siapa yang ngasih. Kita tahu siapa yang ngasih. Bersyukur. Kenapa kok di rumah sakit bisa bersyukur, Ustadz? Coba di kuburan, bandinginnya gitu. Alhamdulillah sakit tadi cuma sampai rumah sakit, coba sampai kuburan. Nanti kalau di kuburan, alhamdulillah. Kenapa? Di kuburan masuk dapat ampunan. Coba kalau masuk kuburan juga dapat siksaan. Selalu ada yang lebih bagus. Ada yang lebih bagus. Positive thinking, selalu berpikir, dalam bahasa Islamnya husnudzan, berprasangka baik kepada Allah. Rasulullah bersabda terkait dengan ini, Allah mengatakan kepadaku, kata Nabi SAW, saya, Allah mengatakan saya, inda zanni abdihi bihi, saya sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku. Sekarang saya tanya, berprasangka baik apa berprasangka buruk sama Allah? Harus baik. Itu. Jadi buat orang yang mengatakan Allah ini tidak adil, benar dia dapat itu ketidakadilan, ya dia nyangkanya buruk. Allah ini tidak sayang sama saya, benar dapat dia ketidaksayangan. Hati-hati mengucapkan sesuatu kepada Allah, hati-hati. Ibu-ibu juga kalau marah sama anaknya itu jangan. Contohnya kemarin ada ibu dari Sufyan Ats-Tsauri, imam besar, seorang tabi'in. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu masih kecil dan agak bandel. Wah, namanya anak kecil. Sama ibunya, wahai anak, pergi ke masjid, semoga kau jadi imam. Keselnya gitu ibu, keselnya. Semoga jadi imam kau. Marah gitu.
keluarnya masih bagus, betul dia ke masjid, betul dia sekarang jadi banyak, jadi imam. Jadi jangan kita ngomong yang enggak, dasar kamu ya gak ada gunanya, betul jadi anak gak berguna ntar. Dasar kamu ngecewain aja, bener terus-terusan mengecewakan. Hati-hati dengan ana inda zanni abdihi bihi, saya, kata Allah, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau ditanya apa dalilnya harus husnuzon kepada Allah, itu perkataan salah satunya. Jadi jangan berburuk sangka, jangan su, lawannya husn, hasan. Husnu dengan su'u, zonnya sama. Husnu zon berprasangka baik, su'u zon berprasangka buruk. Jangan lagi sakit, lagi susah, lagi bangkrut, apapun kondisi yang negatif, kita tetap berprasangka baik sama Allah. Itu yang diandalkan Rasulullah ketika berdakwah 10 tahun secara terbuka di Mekah. Jadi mereka mengatakan, wa inna wallahi la nasbiru ala hadha min syatmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina. Kami nggak sabar sama Muhammad ini, dia selalu menjelek-jelekkan bapak kami, dia selalu meremehkan orang-orang yang meramal mimpi kami, dia selalu menunjukkan keburukan dari sesembahan kami nggak bisa kayak gitu terus-terusan. Coba kita pikir baik-baik, yang mereka kesalkan itu tiga-tiganya batil. Apakah boleh kita menghormati leluhur? Boleh. Apakah boleh kita mengucapkan salam dan mendoakan leluhur? Boleh. Mengapresiasi orang yang datang lebih dahulu daripada kita? Boleh. Tapi tidak boleh kita mendewakannya, tidak boleh kita menjadikannya suatu berhala-berhala baru. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang Quraisy ekstrim, dia buatkan patungnya, dia sembah, selesai urusannya. Allah tidak suka. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Sudah disebutkan, orang-orang yang membencimu Muhammad adalah orang yang sama, yaitu orang-orang yang sering mengadakan sesembahan, tandingan-tandingan untuk Allah. Jadi yang biasanya tidak suka dengan dakwah ini, ciri-cirinya salah satunya adalah musyrik, mempersekutukan Allah, mendatangi dukun, minta diramal. Mau tahu masa depan, duduk, sholat, doa. Mau tenang, bukan mendatangi segala macam, mohon maaf ya, sekaligus psikolog. Kalau dia tidak islami, bahaya juga didatangi. Kalaupun harus mendatangi psikolog, cari yang dasar ilmunya Islam. Kalau enggak, macam-macam disuruh. Oh, bapak ini stres, banyak-banyak aja jalan-jalan pak ke luar negeri. Loh, kalau yang muslim, pak, sudah nyoba umroh belum? Wah, lain kan? Sama-sama jalan. Jadi hati-hati juga kepada siapa kita minta masukan, rekomendasi. Hati-hati. Nah, begitu. Hatta takufuhu anna au nunazilahu wa iyyaka fi dzalik. Silakan pilih wahai Abu Thalib, kalau kau tidak bisa hentikan dia, maka kami terpaksa main kasar, dan ini salah engkau. Wa iyyaka fi dzalik. Oh, ngancam akhirnya. Tadinya melobi-lobi ya, merayu-rayu. Biasa begitu kan? Kalau bisa dirayu, rayu dulu. Ya kan? Kalau tidak bisa dirayu, diancam. Diancam sama mereka. Abu Thalib kalau tidak bisa juga menghentikan dakwah Muhammad ini, ya, cepat atau lambat Muhammad berhadapan dengan kami. Kalau berhadapan dengan kami main kasar. Kalau kami sampai melukai dia, dia pikir bisa dia melukai Nabi. Kalau kami sampai menganiaya dia, siapa yang salah? Salah engkau. Oh, enak banget dia ya, ngancem. Awas nih, kalau tidak begini nanti kami yang turun. Kalian turun, yang salah kamu. Kami sudah kasih peringatan. Gayanya dipakai sampai sekarang oleh orang zalim, dipakai gaya begitu, intimidasi. Bapak, jual aja lah tanah ini. Dia mau bikin mall misalnya. Jual aja tanah ini, nanti nggak ada jalan keluar loh.
keliling mall semua, mau keluar kemana? Kami kasih tembok semua, mending jual sekarang. Intimidasi, dijual dengan harga murah, padahal itu mungkin per meternya entah berapa. Tapi karena diintimidasi, akhirnya wah terdesak kan, orang lain tetangga udah jual sana, wah tinggal sendirian nanti ini, nggak ada jalan masuk. Kan banyak kasus begitu. Abu Thalib ditekan juga seperti itu. Hatta yahlaka ahadul fariqain. Nantangnya sampai begini, kalau kami bertemu dengan Muhammad, terpaksa kami main fisik. Kalau ada apa-apa salah engkau, yang jelas cuma satu yang bakal menang. Hatta yahlaka, sampai hancur ahadul fariqain, satu di antara dua kelompok itu. Entah kelompok Muhammad atau kelompok kami, sambil mengatakan bahwa yang bakal hancur itu Muhammad. Tidak mungkin Muhammad bisa mengalahkan kami, karena memang di Mekah itu di tahun-tahun ini jumlahnya masih banyak, masih kuat, ya kan? Rasulullah belum hijrah, sahabat Nabi itu jumlahnya sedikit, sebagian di antara mereka itu mustad'afin, orang lemah, mantan budak, orang miskin, begitu-begitu. Tapi yang hebat-hebat juga ada, ya. Dan Rasulullah belum diperintahkan untuk hijrah, belum ada izin untuk hijrah. Setelah hijrah lain masalah. Rasulullah pikir juga, kalau perang di Mekah itu anak-anak dikemanakan, ya kan, perempuan dikemanakan. Betul, Allah turunkan perintah perang itu setelah hijrah, setelah kaum muslimin selamat semua, udah hijrah semua, baru kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, walaupun sebagian kalian tidak suka. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, ya, bisa jadi kau membenci sesuatu padahal itu bagus bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, bisa jadi kau mencintai sesuatu padahal itu tidak bagus bagimu, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallah. Ingat, dalam banyak hal Allah lebih tahu, kau tidak tahu urusannya itu. Yang dalam semua hal, bukan dalam sebagian besar. Dalam semua hal kau banyak tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi janganlah kita itu sombong, seolah-olah kita tahu semuanya. Banyak kita nggak tahunya. Quran aja kita baca berkali-kali, belum semua maknanya kita pahami, ya kan? Ya, belum semuanya pula kita hafal. Bagaimana mungkin kita mengklaim lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Seperti itu. Nah, terakhir, tsumman sarafu anhu, mereka tinggalkan dengan note tadi, dengan catatan. Pokoknya kalau Abu Thalib tidak menghentikan Muhammad, terpaksa kami main kasar. Salah Abu Thalib, jangan salahkan kami kalau main kasar, nanti satu bakal hancur. Mereka lupa yang hancur mereka. Sombong kan? Karena sombong. Salah satu bakal hancur dengan mengatakan Muhammad bakal hancur. Padahal yang akan hancur adalah yang Allah kehendaki. Fa'azima ala Abi Talibin firaqu qaumihi wa adawatuhum. Ya, terasa berat bagi Abu Talib pada saat itu, dia berseberangan, firaq itu terpisah. Berat bagi Abu Talib terkucil dari kaumnya, firaqu qaumihi wa adawatuhum, dan berat bagi Abu Talib waktu itu, dia merasa dimusuhi oleh kaum, karena Abu Thalib itu belum masuk Islam, sampai meninggal nggak masuk Islam, jadi berat buat dia. Tapi di sisi yang lain, ya, dia ingin melindungi Muhammad SAW. Dilema dia itu hidupnya, dilematis. Di satu sisi dia tidak mau dianiaya, Rasulullah itu dianiaya, tapi di sisi yang lain dia belum mau masuk Islam. Dilema begitu. Ya. Pernah mungkin kita mengalami dilema begitu, ya. Walam yatib bil islami bi islami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahum wala khidlanihi, ya. Jadi Abu Thalib pada saat itu walam yatib, dia tidak mau, tidak suka, bi islami, menyerahkan. Salam itu berarti menyerahkan. Bisalami Rasulullah, di satu sisi dia tidak mau menyerahkan Rasulullah kepada orang-orang musyrik itu, tapi di sisi yang lain, ya, wala khidlanihi, dia juga tidak mau menelantarkannya. Nah, inilah dilemanya Abu Thalib. Oh, masih ada satu slide lagi, maaf, dikit lagi. Faqala lahu, berkata kemudian Abu Thalib kepada Rasul. Jadi setelah ditinggalkan orang musyrik, Abu Thalib manggil Nabi, berkata kepada Rasulullah, ya ibna akhi, ya, wahai keponakan, wahai ya ibna akhi, wahai sepupu, ya,
ya ibna akhi, inna qaumaka, sungguh kaummu, qad ja'uni, telah mendatangi aku, faqalu li kadza wa kadza, mereka memberikan tekanan ini, memberikan pilihan-pilihan yang berat bagiku. Fa'abki alayya wa ala nafsik, hendaklah engkau jaga dirimu. Maksudnya dia ngasih tahu, ini orang Quraisy sudah mau main kasar. Hendaklah engkau jaga dirimu, tapi jangan lupa jaga saya juga, ya. Alayya wa ala nafsik, jaga saya dan jaga dirimu. Wala tuhammilni minal amri ma la utik, saya tidak akan, atau jangan sampai saya engkau beri beban yang saya tidak mampu untuk mendukung, menanggungnya. Jadi Abu Thalib menunjukkan bahwa dia tertekan juga. Kata dia, hati-hati, orang Quraisy akan main kasar, main fisik. Jaga kehormatanku, jaga dirimu, ya, dan tolong jangan beri beban yang berat untukku. Nah, terpaksa Abu Thalib ngomong begitu karena tadi dia nggak enak, ada nggak enaknya dengan kaumnya, ada merasa dia itu tertekan, ada, karena dia belum muslim. Faqala Rasulullah SAW, dan jawaban Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, ya am, wahai paman, wallahi demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya musyrik Quraisy itu bisa menurunkan syams, matahari bisa mereka turunkan dan letakkan di tangan kananku, fal qamara, dan mereka bisa menurunkan itu namanya bulan, fi yasari, diletakkan di tangan kiriku. Itu maksudnya simbol memberi dunia dan seisinya, alam jagat raya. Ya tidak adalah siapa yang bisa narik-narik matahari. Orang kita natapnya aja sakit, mata kita bisa buta. Bulan itu juga bukan benda yang kecil, tapi itu permisalan. Wahai pamanku, kalaupun ada yang meletakkan matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, ala an atruka hadal amr, supaya saya berhenti dari dakwah ini, hatta yuzhirahullahu au ahlika fihi ma taraktuhu, sekedar supaya saya berhenti dari berdakwah, maka tidak mungkin saya berhenti. Pilihannya cuma dua, Allah binasakan saya karena kalah dan hancur, ya tidak mungkin Allah biarkan Rasulullah kalah, atau Allah berikan kemenangan. Udah ditutup begitu oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah memberikan pilihan yang berat juga kepada Abu Thalib. Di satu sisi Abu Thalib sudah merasa tertekan dari kaumnya, tapi Rasulullah mengatakan, saya kalau disuruh berhenti, sekalipun dapat matahari, dapat bulan, gak bisa. Ma taraktuhu, tidak akan aku tinggalkan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan keteguhan Nabi SAW ini menular kepada kita, teguh dalam Islam. Sekalipun orang-orang lain mungkin mencibir, tetap saja di sini. Sekalipun bahkan orang yang terdekat kita mengajak kita keluar dari Islam, tetaplah di sini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Jadi itu yang paling berharga, bukan harta, bukan jabatan, bukan macam-macam. Itu yang nggak boleh hilang, ada di sini, simpen di dalam hati. Itu mungkin pesan dari Ibnu Hisham di dalam kitab Sirah Nabawiyah ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.